Pameran tunggal Es Dwi Acong Cahaya Menghibur Sunyi di Bendera Budaya Yogyakarta.
Saya barusan lihat pameran di Bentara Budaya Yogyakarta. Ini ada senimannya Setia Acong. Ini mumpung ada orangnya di sini. Halo Cong. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana ini? Pameran ini hari terakhir ya? Iya, ini hari terakhir. Ini pameran tunggal Yang ketujuh. apa bedanya di pameran tunggal yang ke-7 dengan mungkin sebelum-sebelumnya, ada sesuatu yang beda? Sebenarnya itu apa ya? Ya, pameran sebelumnya sebenarnya ada benang merah ya. Sebenarnya saya masih mengangkat figur yang selalu ada di karya saya, dan simbol subjektif dari cahaya itu juga. Terus figur yang saya maknai dia sebagai subjek, dia sosok, bukan siapa-siapa, tapi dia bisa menjadi siapa saja. Bisa diartikan dia adalah copy paste dari audiens, makanya dia membelakangi. Jadi banyak yang tanya tentang ada satu sosok yang selalu ada pada setiap lukisan. Iya. Membelakangi penonton. Siapa dia? Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya sosok, tapi dia bisa menjadi siapapun. Bukan siapa-siapa, tapi dia bisa menjadi siapapun. Itu banyaklah legenda-legenda Jawa seperti tokoh Khidir yang bisa menjelma dengan siapa saja. Dia adalah seorang perantara ya, menuju sebuah dunia yang rahasia gitu. Jadi figur itu sebagai perantara juga untuk masuk merasakan atmosfer di setiap lukisan saya. Tema seperti itu muncul juga pada karya-karya di pameran tunggal sebelumnya? Tapi beda. Waktu tahun 2014 itu saya pameran tunggal di Kuala Lumpur, itu standing man. Sebenarnya masih figur pertama kali muncul di pameran tunggal saya. Sama membelakangi. Terus terus 2016 pameran di Edwin Gallery itu dengan tema Wangi Jerami. Tapi itu sebenarnya terilhami dari cerita tentang Masanobu Fukuoka, yang petani Jepang itu yang berusaha dengan revolusi sebatang jeraminya untuk kembali ke sumber, jadi ke sebuah pertanian alami. Sebenarnya itu saya angkat tema-tema tentang pertanian. Tapi saya pikir mempunyai pola yang sama dengan apa yang saya geluti, karena bagi saya persoalan melukis adalah persoalan spiritual untuk maksudnya mencari mencari ke sumber yang sejati lah istilahnya. Nah, itu pameran dengan Wangi Jerami itu yang ke berapa itu, yang terus ke 7, 6, ke-5. Yang ke-6 itu saya pameran tunggal di Lugano di Switzerland. Nah, itu saat itu memang ada beberapa yang figur itu ada, tapi ada juga beberapa tentang sebuah adegan seperti karya itu. Dan ketika karya yang empty window, yang ini kan ada sebuah adegan. Ini yang ada dua figur itu ya? Ya. Oke, itu detailnya cerita banyak. Ya, ini sebenarnya sebuah adegan itu sebenarnya ini ada hubungannya dengan tentang apa? Tentang cahaya menghibur sunyi itu. Temanya sebenarnya semua itu hampir ada hubungannya antara gambar satu dengan gambar yang lain itu, dan tema utama di karya instalasi saya itu. Tema sentralnya itu cahaya menghibur sunyi itu. Idenya dari kunang-kunang itu sebenarnya cahaya menghibur sunyi itu. Mungkin menarik tadi kamu katakan
ini bukan siapa-siapa tapi bisa mewakili siapa-siapa. Itu kan sebetulnya kan dua hal yang menarik. Nah, kalau itu sebetulnya untuk konteks Indonesia itu kamu membincangkan hal soal sosial politik atau juga membincangkan kultur atau soal yang lain, soal apa personalisasi atau apa? Sebenarnya itu apa ya? Itu tentang pencarian manusia pada umumnya. Maksudnya sebenarnya itu adalah tema-tema lama ya, tentang apa ya? Transformasi, jadi pencarian manusia, tentang transformasi diri dari diri keapian menuju diri yang diliputi cahaya. Maksudnya kenapa saya tertarik dengan kunang-kunang? Jadi saya cerita tentang tema ini ya. Jadi kunang-kunang itu dia begitu menarik perhatian saya karena saya pikir dia ada hewan yang bercahaya ya. Dan faktanya dia sangat efektif mengeluarkan cahaya tanpa menimbulkan panas, tidak membakar. Jadi ada reaksi kimia dalam tubuh dia dengan oksigen, akhirnya bisa memancarkan cahaya. Dan langsung imajinasi saya itu bahwa berpikir bahwa kita itu adalah hewan yang bercahaya itu. Pengertian itu simbol subjektif saya, pandangan subjektif saya. Dan kita sebagai manusia itu tidak ada beda dengan ini buluh yang berpikir, ilalang yang berpikir. Maksudnya dia itu kan seperti kelihatannya bagi manusia kan dia seperti objek. Tapi kita itu nggak ada beda dengan ilalang itu sendiri sebenarnya. Bedanya kita bercahaya itu tadi, kita dikaruniai pikiran, akal, sedangkan tumbuhan kan mungkin tidak. Tapi kita tidak tahu dengan penilaian tumbuhan itu dengan kita. Tapi bagi saya dia sama-sama makhluk ya, yang hidup berdampingan. Dan di dalam dunia yang luas itu saya merasa bahwa kita itu adalah ilalang yang berpikir kayak gitu. Ya. Pendalaman temamu itu sebetulnya lebih pada pengalaman faktual di lapangan atau hasil bacaanmu atau dalam pengertian membaca kan bisa banyak hal. Pembacaan secara sosial gitu ya. Atau ada pengalaman yang lain tema-tema ini. Ya kalau tema ini ya karena saya melihat kunang-kunang itu kan sebenarnya karya-karya lahir ini karya-karya pandemi. Bagaimana keadaan pandemi itu kan ya begitu, semua seperti dirobohkan, suram kayak gitu. Terus saya jalan-jalan menjelang malam gitu kan, kelihatan kunang-kunang, dan kunang-kunang sendiri kan sekarang jarang ditemui ya. Nah, terus pikiran saya itu dia seperti penghiburan gitu loh. Terus pandangan memang pikiran saya sering berloncatan. Terus di karya instalasi saya sebagai tema pokok dari pameran ini kan ada judul Sisyphus dan kunang-kunang. Nah, kita semua tahu ya tentang mitologi tentang Sisyphus yang melindungi batu dan penghayatan hidup tentang bisa diartikan penderitaan, kesia-siaan. Tapi bagi saya permasalahannya kan yaitu proses transformasi diri itu tadi yang menimbulkan kesadaran sehingga dia terhibur, bisa menerima apapun yang terjadi di banyak hal ini. Terus ketika kita punya perasaan terhibur itu beban, kan saya gambarkan batu itu melayang ya. Beban itu menjadi ringan karena pikiran, karena kesadaran kita. Dan dari perasaan terhibur itu menurut saya dari pandangan subjektif saya, dari situlah munculnya sebuah peradaban. Makanya ada judul tentang saya menggambar
sebenarnya ini arsitektur kontemporer, terus bangunan-bangunan baru, tapi saya menjudui dengan situs, dengan artefak, dengan menhir. Saya bayangkan bahwa apa yang ada di yang dapat kita lihat sekarang itu mungkin 300 tahun dia akan menjadi sebuah peninggalan arkeologi. Dan tetapi kan itu adalah satu usaha manusia ketika dia merasa terhibur dan menciptakan sesuatu untuk mengisi kehidupan yang digambarkan oleh Sisyphus tadi, sebuah beban dan kesia-siaan. Begitu itu. Nah, kayaknya mungkin perlu detail lagi soal tiga dimensinya itu. Iya. Kita ngobrol langsung di sana. Itu kan ya soal mitos Sisyphus mengusut batu gunung dan turun lagi. Orang kan anggap bahwa dia gigih, tapi dia juga melakukan hal yang sia-sia. Barangkali mungkin bisa eksplor lagi apakah itu betul-betul menjadi titik berangkat dari karya-karya yang lain atau bagaimana? Iya. Untuk pameran ini memang karya-karya yang ini itu berangkat dari sini. Dan kunang-kunang itu saya gambarkan itu transformasi. Dia mewakili kita itu pandangan subjektif saya, simbol subjektif saya bahwa kunang-kunang itu adalah sebuah kesadaran ya. Hewan yang bercahaya itu tadi, buluh yang berpikir. Terus kenapa ada paku-paku? Yaitu gambaran dari bahwa hidup ini adalah penderitaan. Mungkin orang bisa tidak bersependapat, tapi karena saya pikir kita hidup itu didorong oleh sebuah keinginan, dan keinginan itu akan melahirkan, karena setiap keinginan yang tidak tercapai kita akan sedih, dan itu adalah derita gitu. Terus apapun kita istilahnya kita nggak punya uang, kita mencari uang, derita. Ketika kita punya uang, kita takut kehilangan, derita juga. Poin penting dalam ini yang ingin saya tekankan adalah perasaan terhiburnya. Bagaimana kita bisa menerima keadaan itu, terus kemudian muncul sebuah kesadaran, tidak sekedar dari penghiburan, tapi menerima segala sesuatu itu dengan perasaan damai. Dan ketika terhibur, kita melakukan sesuatu, seperti proses saya berkarya, itu saya mencari sesuatu yang terhibur, sehingga bisa menciptakan karya-karya yang bisa kita nikmati sekarang ini. Dan ya itu tadi, saya ulang, akhirnya saya berpikir bahwa dari orang menerima sesuatu itu dengan lapang, terus dan dia menimbulkan proses transformasi api itu tadi sebagai penyemangat, itu akan menghasilkan suatu kreativitas, terus menghasilkan mungkin kalau seorang filsuf dia akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang tentang segala sesuatu. Apa seorang ilmuwan dia akan menemukan suatu. Bagi saya seorang seniman ya menghasilkan suatu. Seorang arsitek dia akan melahirkan bangunan-bangunan seperti itu, dan akhirnya membentuklah sebuah peradaban. Oke, secara teknis karya-karya ini sebenarnya proses beberapa bulan lamanya, atau mungkin ada kaitannya dengan COVID, karena kayaknya tadi dengan COVID. Iya, jadi karya ini memang dibuat kurun waktu 2021 sampai 2023. Jadi puncak-puncaknya COVID ya? Puncak-puncaknya COVID. Itu ada beberapa atau sebagian besar karya yang semuanya ya 21, 22, 23. Hanya satu karya yang 24 itu hasil endapan itu. Saya punya keinginan untuk tidak menampilkan sekedar dua dimensi. Akhirnya saya rangkum, padahal sebenarnya
eh, tema Cahaya Menghibur Sunyi itu terwakili oleh karya saya ini, yang berjudul Sisyphus dan Kunang-Kunang. Sip, oke. Cong, makasih. Oke, Selamat ya, juga ya. ya, makasih banyak. Sama-sama. 7. Ya. Sebenarnya masih banyak pemeran tunggal berikutnya ya. Oke. Oke, thank you. Ya, makasih.